Buat teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Halo semuanya, di video kita kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol soal bidang hukum dengan narasumber kita. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, yuk kepoin terus video ini. Oke, untuk video kita kali ini kita kedatangan Ibu Lawyer yang satu ini, Ibu Sinta. Waduh. Halo, Tak. Apa kabar? Hai, kok. Baik. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang sih lumayan lah. PSBB ini banyak nanganin beberapa perkara. Oh gitu, banyak ini ya? Iya, Banyak lumayan. meningkat kasus perceraian. Oh iya benar. Iya, Memang bener benar ya? sih. Oke. Iya, benar itu. Ya, jadi teman-teman, Sinta ini ngambil S1-nya dulu di Fakultas Hukum, kemudian lanjut S2-nya itu Magister Kenotariatan ya, Tak ya? Iya, Nah, benar. mungkin bisa diceritain dulu, Tak, kalau passion atau minat untuk masuk ke Fakultas Hukum gitu ya, motivasinya apa sih? Oke. Sebenarnya dulu itu saat SMA itu kan kita ada tes bakat ya, kok. Ini kan dulu, and then keluarnya sebenarnya yang pertama itu adalah hukum, lawyer. Tapi sebenarnya nggak ada kepikiran untuk ke situ sih awal. Oh, oke. Cuma memang dulu itu kan gue tipe orang yang susah untuk beradaptasi. Contohnya, gue dari SD, sekolah, sampai SMA itu gak pernah pindah-pindah. Dan ya teman-temannya akan itu-itu aja gitu kan. Terus ngobrol lah dengan salah satu guru, dulu itu guru PKN gue. Ya kok juga diajarin kali sama dia. Terus dia bilang, loh, kenapa nggak mencoba aja sesuatu hal-hal yang baru, itu menurut dia. Dan gue coba-coba carilah, rata-rata kan kalau misalnya anak larinya kalau nggak ke Untar, terus ke BINUS, ya pokoknya sekitar-sekitar itu, dan ambil mungkin yang hitung-hitungan lah, let's say ekonomi lah, akuntansi. Jurusan aman lah ya, gue nggak gitu ya. Gue nggak gitu seneng gitu, maksudnya untuk itu mungkin gampang juga sih, menurut gue sulit, menurut gue mungkin ya. Terus habis itu gue juga rupanya dari dulu itu menurut bokap gue suka nonton berita tuh zaman-zaman kecil, tiap jam 9 malam kan ada berita tuh zaman-zaman dulu. TVRI gitu. Iya, rupanya udah dalam berita ya. Gue tuh kayak nggak merasa, tapi pada saat milih jurusan untuk gue kuliah itu termasuk kayak istilahnya gue memilih jalan yang benar-benar berbeda dari kehidupan gue sebelumnya gitu. Jadi pertama gue memilih hukum itu karena mungkin dorongan guru gue juga di SMA waktu itu. Terus yang kedua gue mencari di mana sih yang nggak ada anak gitu, karena gue kan tipe orang yang sangat sulit beradaptasi lah gitu. Dan dikasih tahu mungkin Trisakti kali ya, palingan Trisakti itu paling cuma 1-2 orang, itu pun di FKG biasanya dokter gigi gitu kan. Ya udah, akhirnya gue mencoba untuk memberanikan diri lah gitu. Sedangkan gue tidak punya background baik dari keluarga nyokap maupun keluarga bokap, itu nggak ada yang di background hukum gitu. Awalnya gue ditentang juga. Gue ditentang juga. Ditentang sampai gue udah daftar nih, pokoknya gue daftar cuma 1 di Trisakti dan ilmu hukum, itu yang mau gue ambil gitu. Mungkin bokap gue juga agak kaget, kok namanya kamu mau ambil hukum mau jadi apa? Dulu tuh cita-citanya gue tertarik dengan legislatif, contohnya kayak DPR, MPR gitu. Gue tuh melihat buku undang-undang tuh kayaknya gimana ya orang bisa membuat seperti ini, lalu kita masyarakat dalam arti luas itu harus nurut dengan itu gitu kan. Harus patuh dan tunduk dengan itu. Mungkin itu kayak gimana ya, kalau kita udah passionate dengan sesuatu mungkin ya memang udah jalannya ke situ kali ya. Akhirnya H-1 maksimal pembayaran nih untuk Trisakti. Bokap gue tetap jangan deh, pilih yang lain aja, maksudnya dengan background bisnis, ekonomi, pilih aja deh salah satu antara itu, tapi jangan hukum gitu. Karena bokap gue takutnya mungkin gue kan orangnya tuh kalau ada challenge mau diambil gitu, bukan tipe yang ada challenge udahlah mundur lah, jangan gitu kan. Ya udah, akhirnya gue bilang pilihannya 2 ya, Pi. Kalau misalnya gue nggak boleh masuk sini, ya udah gue nggak kuliah, bantu kalian aja di perusahaan gitu. Akhirnya nyokap gue mungkin takut juga kan, akhirnya dibayarin lah waktu itu tanpa sepengetahuan bokap gue. Jadi bokap gue itu baru tahu gue kuliah hukum itu pada saat hari pertama gue ospek gitu. Iya. Gitu deh sebenarnya, agak complicated sih sebenarnya. Ekstrim karena ya? benar-benar memilih jalan hidup gue berbeda banget. Iya. Nah, gitu.
Terus gimana tak? Setelah misalnya lu masuk nih jurusan Fakultas Hukum ya gitu ya. Nah, setelah lu masuk di dalamnya, apa yang lu rasain? Apakah mungkin sesuai dengan ekspektasi lu, oh ini gue banget nih, ini yang gue mau, atau mungkin malah totally different? Sebenarnya di semester 1 gue gimana ya? Mungkin karena susah beradaptasi itu ya. Itu semester 1 itu benar-benar struggle buat gue. Dimana di Trisakti itu rata-rata mereka memang background-nya itu low, entah nanti dari bokapnya hakim lah, ada jaksa atau ada apapun itu, nggak ada yang benar-benar pure itu kayak orang bisnis kayak gue gitu, yang background-nya bisnis segala macam tiba-tiba masuk situ. Terus di awal itu kan namanya Trisakti mungkin ospeknya agak keras juga, dan gue posisi nggak punya temen tuh, yang lain di sana udah punya plot-plotan lah teman-teman gitu kan. Ya udah selama 1 semester itu gue struggle-nya itu gue bolak-balik karena kan beberapa temen gue kan jadi habis gue kuliah nih di Trisakti gue sama temen gue, habis itu balik lagi. Terus, sampai segitunya maksudnya benar-benar totally nggak ada temen main. Iya, karena kan gue orangnya sulit beradaptasi gitu loh. Oke. Nah, terus habis itu ada satu senior lah deketin gue di Trisakti untuk masuk kalau di SMA mungkin ngomongnya ekskul kali ya. Jadi kayak satu perkumpulan moot court gitu, peradilan sport. Gue mencari kegiatan di situ karena kan memang fokusnya dia memperkenalkan gue ini hukum secara luas seperti apa gitu. Khususnya sih di bagian untuk peradilan dan segala macamnya itu. Akhirnya gue masuk di situ. Barulah mulai ada temen tuh di angkatan gua. Itu lumayan sih, maksudnya bener-bener yang di pertengahan, berarti semester 2 itu gua udah mulai ikut beberapa perlombaan, model persidangan gitulah nanti. Entah sidangnya baik pidana, perdata, dan segala macam, disitulah gua lumayan ada temen. Nah, dan di Trisakti itu yang gua suka adalah temennya itu senasib sepenanggungan semua. Jadi mungkin beruntungnya gue masuk di angkatan 2010 itu yang ospek saat itu memang benar-benar dekat gitu loh. Jadi misalnya kita jalan nih ke Taman Anggrek bisa 15 orang gitu, bisa 20 orang gitu, percaya nggak percaya sih. Oke. Gitu. Dan ya gue sih di situ cukup terbantu dengan teman-teman gue sih yang mau ngajak gue. Mungkin kan kalau di sana kebanyakan kita ngomong gue mungkin sebagai minoritas gitu ya, karena kan di sana kebanyakan juga muslim dan berkerudung juga, maksudnya mereka yang ngajak gue gitu loh, makanya gue lumayan mungkin awalnya struggle, tapi semakin lama gue passionate untuk beradaptasi gue semakin tinggi gitu. Dan mereka juga nggak ada yang kayak rasis atau apa gitu, enggak. Jadi gue termasuk bersyukur lah untuk masuk di Trisakti. Oke. Berarti itu kan dari segi ambience-nya ya, yang mungkin agak struggle di awal gitu. Kalau dari segi pelajaran atau mata kuliahnya ada yang membuat lu? Waduh, itu luar biasa sih. Pas gue masuk itu, pada saat beli buku, luar biasa sih. Itu kayak bener-bener, mungkin orang berpikir, gila masuk hukum mah lu nggak bisa bersosialisasi, atau maksudnya sosialisasi dalam arti lu di luar, entah lu entertain atau apa gitu kan. Tapi memang iya. Jadi mau nggak mau lu harus hafalin itu, ya sebenarnya tergantung dosen sih. Tapi mungkin gue dapet dosen yang memang benar-benar yang bukunya itu yang setumpuk, yang mana gue mungkin otak gue sampai berdarah-darah kali ngafalin ya gitu maksudnya. Yang orang ngomong itu benar gitu. Padahal gue kayak berpikir kayaknya nggak sampai segitunya, kita harus hafal segala macam gitu. Dari semester 1 sampai semester 3 untuk pelajaran itu memang struggle sih selama 3 semester itu. Tapi di semester 4 sampai semester akhir itu lumayan udah terbiasa sebenarnya. Oke. Tapi memang real kalau disuruh ngafalin ya? Itu sampai titik koma itu memang real. Oke. Karena dapetin angka C aja lumayan sulit. Oh ya? Oh. Iya. Itu sih awal semester 1 lah, iya. Oke. Setelah masuk ke Fakultas Hukum gitu ya, di awal-awal pasti struggle dengan mata kuliah segala macam nih. Nah overall ketika, kalau misalnya gue nanya nih tak, masuk ke Fakultas Hukum gitu ya, selama 8 semester ya berarti tak ya? 7 semester sih. 7 karena semester, dulu ya? gue masih dapat yang 3,5 tahun. Kalau sekarang kan mungkin udah nggak bisa, udah 4 tahun kan. Oke. Berarti 7 semester itu 3,5 tahun. Suka dukanya apa sih tak? Kalau gue kebetulan itu kok, mungkin gue terlalu banyak kegiatan.
Sebenarnya itu termasuk dalam suka dan duka gue. Kan gue tuh selalu tertarik dengan hal-hal legislatif gitu kan. Kalau di Trisakti itu kita ngomong legislatif itu parlemen namanya. Nah itu ekskul yang udah gue masukin yang tadi gue bilang peradilan semu itu udah cukup menyita waktu gue, termasuk menyita waktu pelajaran gue ya untuk di kuliah sehari-hari ya. Dan gue tertarik dengan mungkin bahasanya berpolitik gitu di Trisakti, dan gue akhirnya fokus juga dengan gimana caranya gue bisa masuk ke legislatif. Jadi gue dalam sehari itu mungkin gue hanya punya waktu tidur sekitar 4-5 jam lah. 6 bulan itu kan dibagi ada UTS dan UAS. Oke, iya. Gue bisa tidur normal itu pada saat UTS dan UAS. Jadi pada saat UTS itu dan UAS tidak ada kegiatan seperti moot court lah, peradilan semu, legislatif, eksekutif, semua nggak ada kegiatan. Di situ berarti gue cuma belajar doang untuk UTS dan UAS gue. Di situlah gue punya waktu tidur 8 jam, 9 jam gitu. Karena Trisakti itu termasuk organisasi mahasiswanya itu menurut gue termasuk yang paling aktif. Beberapa kali, makanya terkadang kalau misalnya dibilang, kadang ada teman-teman ngapain sih ini Trisakti demo-demo bikin macam dan segala macam. Sebenarnya itu effort kita sih, salah satunya termasuk untuk mengurangi biaya kuliah. Dulu sempat sih ada gitu. Ya mungkin dukanya adalah mungkin dilihat orang kurang baik, tapi menurut kita itu yang kita kedepankan gitu. Maksudnya mungkin beberapa orang tidak di posisi gua saat itu. Jadi dukanya paling di situ, dilihat orang negatif. Lalu teman-teman gua mungkin yang SMA itu merasa gua kayaknya ini terlalu frontal sejak kuliah di Trisakti, terlalu gimana. Jadi mungkin menjauh satu persatu. Mungkin dukanya itu. Tapi dukanya adalah gue bertemu teman-teman gue yang mungkin yang satu passion dengan gue, yang bisa menghargai satu sama lain, dan memang fokusnya di legislatif memperbaiki, sebenarnya memperbaiki dan memperjuangkan ya masyarakat lah. Mungkin terlalu berat ya, kalau terlalu berat, tapi ya sebenarnya buat kita juga sih. Oke. Tapi kalau yang demo itu kan nggak cuma fakultas hukum kan, maksudnya itu kan organisasi siswa kan, keseluruhan universitas ya. Mau dari FKG, mau dari sampai FE, sebenarnya itu semuanya. Karena memang sebelum kita turun demo itu, kita benar-benar bisa rapat tuh sampai jam 2 sampai jam 3 pagi. Apakah benar ini yang kita turun ke jalan itu memang untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kita? Sebenarnya begitu, nggak yang asal demo, nggak itu. Makanya dibilang, ini let's say kita ngomong 12 Mei, Trisakti. Itu persiapan kita tuh nggak namanya sebulan 2 bulan, kita persiapan itu bisa sampai 4 bulan. Jadi nggak asal turun gitu loh. Oke. Asih. Ini baru gue denger nih. Maksudnya mungkin bisa di share off topik kita mungkin sebentar, Kak. Maksudnya kalau misalnya tadi lu bilang persiapan untuk mungkin turun ke jalan atau aksi demonstrasi gitu ya. Itu ada rapatnya dulu gitu ya. Maksudnya mungkin sebagian besar orang-orang kan mungkin menyangka ya turun aja gitu kan. Itu mungkin lo yang ada di dalam lingkaran itu mungkin bisa di-share sedikit, atau mungkin ini sebagai klarifikasi gitu ya, kalau misalnya orang lihat turun aja tuh nggak sekedar turun ternyata gitu ya. Iya, kita tuh biasanya gini, jadi per fakultas itu mereka punya legislatif dan eksekutifnya, ya kan. Kita turun itu dipimpin oleh Presma, Presiden Mahasiswa. Jadi itu eksekutif untuk satu kampus lah, kita ngomong secara awam ya. Kita dapat instruksi, jadi biasanya kita dapat semacam booklet gitulah. Kita ngomong, ini loh dalam setahun kira-kira momen apa nih yang kita bisa bahas dengan pemerintah gitu. Karena terkadang ini kita sudah rapat dengar pendapat, tapi ya rupanya yang kita sampaikan itu maksudnya tidak dipertimbangkan lah gitu. Jadi salah satu caranya adalah turun ke jalan. Jadi kita biasa itu rapat, kan kita pagi siang kuliah nih, nggak mungkin bisa rapat. Kadang kuliah juga sampai sore, di mana semua fakultas itu yang pimpinan-pimpinannya kita bisa berkumpul ya adalah malam mungkin kita bisa sampai jam 2 sampai jam 3 pagi. Itu kita ada panggil beberapa ahli juga untuk kita diskusi lebih lanjut mengenai matters yang mau kita bawa ke jalan nih. Terus habis itu kita juga terkadang ada kuesioner juga untuk lihat tanggapan masyarakat gimana. Pokoknya dari semua fakultas itu kita kumpulin, karena apa? Beberapa aspek itu kan entah dari ekonominya lah, entah dari segi kesehatannya dan segala macam, itu kan kita harus pertimbangkan. Oke.
Oke. Ini baru dapat insight baru nih dari. Repot ya, denger ya. Tapi seru ya, kelihatannya Iya, seru ya. makanya jadi Kelihatannya seru ya. kalau passion mungkin seru ya. Makanya gue bilang selama gue kuliah mungkin ya teman-teman gue juga tahu lah. Kebetulan kan gue juga maksudnya ketua parlemen untuk hukum juga. Jadinya gue mungkin tidur ya cuma 2-3 jam gitu juga gitu. Maksudnya teman-teman gue juga udah pada tahu dan dosen. Nah, enaknya dosen Trisakti itu sebenarnya mereka mungkin karena kebanyakan juga dosen sana juga alumni Trisakti juga. Jadi mereka kayak memposisikan gue itu untuk sebenarnya mempermudah gue juga dalam segi maksudnya mata kuliah gitu ya. Kadang kalau misalnya gue bilang, Pak sorry ini kan absen itu kan pasti ada dong persenan absen. Terkadang gue nggak bisa masuk atau apa, dia prefer kayak tapi harus gue memang inisiatif. Gue bilang Pak ini gue sorry gue nggak bisa masuk, tapi lu boleh deh kasih tugas, maksudnya sebanyak apapun gue akan usahain untuk selesaikan. Dan yang penting sih sepanjang kita passion kayaknya nggak ada yang nggak mungkin sih. Karena gue itu termasuk orang yang jarang masuk kelas juga. Terus habis itu organisasi juga, tapi IP gue nggak di bawah 3,5 gitu. Ya tergantung kitanya juga sih sebenarnya. Oke. Mungkin quick question, berapa kali ikut demo selama 7 semester? Waduh, nggak kehitung sih. Nggak kehitung ya? Karena tiap tahun pasti ada. Baik di dalam kampus maupun di luar kampus gitu ya? Kita mulai dari semester 1 juga kita demo kok. Itu biasanya memang inisiatif sendiri kan? Bukan Iya. Enggak, bukan paksaan atau apa, itu inisiatif. Nah, setelah 7 semester tadi menempuh fakultas hukum gitu ya, setelah lulus langsung ngambil tadi S2. Jadi sebenarnya itu kebetulan gue skripsi itu jadi 3 tahun, jadi di semester ke-7 itu di awal rupanya gue dapat untuk bisa skripsi. Maksudnya gue skripsi itu sidangnya termasuk yang paling awal gitu, mungkin 2 atau 3 orang paling awal. Terus habis itu udah lulus kan, di situ gue langsung apply untuk magang sebenarnya. Jadi gue nggak langsung lanjut S2 saat itu, karena kan belum lulus juga. Magang. Belum. Ini posisinya sudah, tapi belum ada. Sudah sidang, tapi ya terus akhirnya gue apply lah magang di kantor senior gue. Itu kurang lebih kayak selama 4 bulan deh kayaknya, baru gue kelulusan tuh bulan Mei. Nah, after lulus itu gue nggak langsung ngambil S2 karena saat itu gue berpikirnya apa gue lanjut ke Belanda atau gimana, itu masih bimbang sih, karena ya balik lagi ke orang tua, bokap gue nggak kasih juga, gue jauh-jauh dari dia ya kan. Sorry, ke Belanda itu untuk ngambil kuliah lanjut atau mau ngambil S2? Iya, hukum S2. Juga ya? Iya. Kenapa Belanda? Kayaknya semua orang hukum mau untuk S2 ke Belanda sih. Ada alasan tertentu atau gimana? Karena memang sebenarnya standarnya hukum kita kan memang adopsi dari Belanda juga kan. Dan hukum di Indonesia ya. Di situ ya, yang istilahnya kita ngomong di sini universitas paling wah itu adalah UI. Kalau di Belanda itu university yang paling wah untuk ilmu hukum adalah Leiden. Gitu. Tapi nggak gampang gitu kan. Nggak gampang, nggak semua orang bisa masuk di situ. Terus karena bokap gue juga nggak setuju, akhirnya ya udah kan daripada gue durhaka ya kan. Durhaka 2 kali. Iya, gue stay aja sampai gue berpikir, karena gini, namanya kita udah maksudnya kerja cari duit. Yang gue takutkan adalah gue malas untuk belajar. Jadi maksudnya gue takut gue kembali ke gue yang dulu, cuma di comfort zone gue gitu. Akhirnya setelah beberapa perkara gue tanganin, memang hal yang paling rumit yang gue tangani adalah mengenai masalah tanah. Jadinya gue berpikir, oh ya udah, gue ambil aja MKN. Gitu. Tadinya gue mau ngambil di UI sebenarnya, tapi di UI itu kan MKN itu setiap hari kuliahnya, dan di tempat kerja gue itu nggak diperbolehkan. Jadi mau nggak mau tuh gue ambil di UPH. UPH itu waktu itu termasuk baru untuk magister kenotariatan, tapi dosennya dia itu bagus-bagus, itu gue akuin. Jadi gue berani untuk ngambil di situ gitu. Kayaknya setelah setahun gue bekerja deh kayaknya itu. Setelah tahun bekerja ya, baru ngambil kepikiran untuk tadi kenotariatan, berarti kan karena case-case yang lu tangani pada saat lu bekerja itu, yang menurut lu yang paling cukup complicated adalah terkait dengan pertanahan gitu ya. Nah, boleh di-share nggak sih, Kak, biasanya kalau pertanahan tuh biasa kalau problem hukumnya apa aja sih kira-kira? Yang banyak di Indonesia itu sebenarnya tumpang tindih sertifikat sih, itu paling banyak. Karena sebenarnya di Indonesia itu, let's say kita ngomong tanah nih,
nggak punya tanah kosong aja nih, dia nggak punya pemilik. Maupun ada pemiliknya tapi nggak ditempatin, gue duduk aja di situ selama 20 tahun itu bisa jadi punya gue. Iya. Simpelnya, maksudnya awamnya seperti itu ya. Betul. Apalagi khususnya di daerah-daerah di mana tanahnya masih letter C, yirik dan belum menjadi sertifikat, itu banyak yang dijual-jualin ke orang, taunya semua orang bikin sertifikat. Soalnya sertifikatnya ada banyak gitu. Betul. Tapi kan agak sulit memang ya tahun ini. Tapi kan karena gue pada saat kuliah S1 itu gue ngambilnya bisnis dan industri, jadi kan fokusnya ada 7, itu gue ambilnya bisnis dan industri. Karena kan gue tadinya memang kalau misalnya mau bekerja pun gue pengen bekerja di corporate dulu tadinya. Rupanya memang takdir memanggil gue untuk bekerja di law firm kan ya. Akhirnya ya udah. And then di law firm gue pun karena gue sudah kuliah untuk fokus bisnis dan industri, dia nggak kasih gue handle sama sekali. Dia kasih handle yang berkebalikan, contohnya pidana, pertanahan gitu. Jadinya dia mau kalau misalnya nanti gue akan menjadi seorang lawyer, jangan fokus ke satu ilmu aja gitu, tapi harus semuanya, harus ngerti. Ini cerita pada waktu Sinta kerja ya? Kuliah magang. Kuliah magang ya? Sampai bekerja. Okay. Terus pada saat gue dikasih permasalahan tanah waktu itu, gue bingung juga antara gue mau belajar sama siapa nih. Di S1 itu termasuk dikit yang ngambil masalah agraria gitu kan, yang fokus ke notariat itu kan dikit memang. Akhirnya gue ngambil lah magister kenotariatan di UPH. Jadi sambil gue S2 juga, sambil itu bisa bantu gue untuk solve permasalahan. Oke. Ketika memutuskan untuk ambil magister kenotariatan di UPH tadi, ketika lu masuk, apa yang lu dapatkan? Mungkin apakah sesuai dengan ekspektasi lu, atau mungkin kembali ke mungkin struggle waktu pada saat di S1 atau gimana? Enggak sih, sebenarnya S2 di UPH itu gue bisa bilang dibanding dulu S1 itu jatuhnya lebih mudah. Mungkin karena kita udah punya dasar di S1, jadi baik beradaptasi dengan pelajaran, dengan teman-teman, itu juga sama gitu. Even yang masuk juga anak-anak Trisakti juga sebenarnya gitu, kebanyakan. Oke. Berarti nggak terlalu sulit lah ya untuk beradaptasi, terutama dari segi MBS dan pelajaran juga nggak terlalu sulit karena sudah punya basicnya gitu. Mungkin agak sedikit jam tadi kan lu cerita kalau di S1 waktu itu ada 7 peminatan ya, kira-kira ya. Iya. Nah itu boleh di-share nggak sih, apa aja kira-kira? Aduh, masih ingat nggak ya? Yang pasti sih bisnis industri, itu PK1 bisnis industri, terus perdata, terus habis itu pidana, terus agraria, internasional, praktisi hukum, sama tata pemerintahan. Masih ingat berarti. Oke, ada 7 ya. Nah itu biasanya yang paling banyak diambil sama mahasiswa fakultas hukum apa? Bisnis dan industri. Bisnis dan industri ya, yang tadi yang karena juga lu pilih juga ya. Kebanyakan sih, kalau misalnya lihat dari lulusannya itu kebanyakan bekerja as a legal di perusahaan. Oke. Ya. Karena kita juga namanya alumni juga setiap kita habis lulus kerja di mana kita update ke Trisakti gitu. Kita kerja di mana segala macam. Kalau misalnya ada lulusan yang butuh rekomendasi segala macam ya kita diajarin untuk bisa terima alumni kita gitu. Oke, jadi memang kita punya database dan kekeluargaan yang cukup erat gitu ya sama alumni gitu kira-kira ya, Tak ya. Nah, kalau di S2 sendiri kenotariatan, Tak, tadi mungkin titik beratnya fokus pada tadi ya masalah pertanahan dan kawan-kawan gitu ya. Nah, suka duka menjalani S2 di magister kenotariatan gimana, Tak? Kayaknya suka semua sih, nggak ada dukanya kayaknya. Karena sebenarnya S2 berapa tahun ya? Berapa tahun untuk mengambil magister kenotariatan butuh berapa semester? Saya lupa deh, kayaknya sekarang itu udah 2 tahun ya. 2 tahun. Kayaknya gue itu 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. Iya, oke. Nah terus tadi sukanya apa aja tuh? Sebenarnya kalau S2 itu kan kita nggak yang disuruh ngafalin, tapi lebih dimengertikan. Dan tanya jawab dengan dosennya itu nggak seperti tanya jawab dosen dengan dosen S1 gitu. Jadi sebenarnya lebih analisis kasus sih kalau misalnya di S2 itu kan. Memang yang dosen-dosen di UPH itu memang orang-orang yang expert sih. Jadi apapun yang kita tanya, even kan ada beberapa juga yang mungkin kerja di law firm juga, ada yang kerja di notaris juga gitu. Mereka ya feel free aja, maksudnya mau tanya apapun yang mereka bisa gitu. Kadang juga diskusi di luar kelas juga it's okay gitu, nggak ada masalah. Oke. Jadi kayaknya dukanya nggak ada sih. Oke. Nah, berarti kan menjalankan S2 ini juga masih sambil kerja ya, Tak ya? Iya. Masih sambil bekerja. Nah, selanjutnya yang gue mau tanya adalah bagaimana sih prospek kerja seorang lulusan
fakultas hukum gitu, tak? Baik lulus di S1 maupun setelah lulus di S2. Prospeknya gimana sih, tak? Sebenarnya lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Maksudnya gini, karena gue melihat teman-teman gue 2010 itu nggak ada yang mengeluh soal, setelah lulus nih, nggak ada yang mengeluh soal, aduh gue pengangguran nih, aduh gue nggak dapat kerja nih. Karena mungkin kalau hukum itu lumayan banyak ya, baik itu di pemerintahan kah, apakah di profesi seperti hakim, polisi, jaksa, di lawyer kah gitu. Apakah nanti mau lanjut ke notaris, mereka langsung ambil S2 kah, sambil magang di kantor notaris biasanya, karena kan memang ada syarat-syaratnya juga kalau di profesi gitu kan. Terus legal di corporate lah, terus ada yang buka sekarang model Justika untuk pendirian perusahaan dan segala macam. Enggak sih gitu. Oh, itu juga background-nya hukum ya kalau yang kayak model Justika? Kebanyakan sih teman-teman gue sih iya background-nya hukum sih. Untuk urus-urus perizinan mungkin zaman dulu kita ngomong biro jasa kali ya. Kalau sekarang kan lebih advance lah ya. Sekarang kan ada legalitas segala macam aktenya gitu kira-kira ya. Iya. Oke, berarti prospek untuk fakultas hukum ini sangat terbuka lebar. Jadi buat teman-teman mungkin yang memang passion dan memang pengen ambil nggak perlu khawatir berarti ya. Iya benar. Karena yang penting passion sih sebenarnya kalau hukum sih. Oke. Boleh diceritain nggak kita sekarang dunia kerja lu gimana? Mungkin banyak orang bilang lawyering itu ya gitulah, balik lagi tidak punya, maksudnya nggak balance antara dunia sosialnya dengan pekerjaannya. Tapi memang iya. Kalau gue mungkin based on prinsip gue adalah karena gue lawyering, solve problem klien gitu kan. Gue lebih memilih untuk tidak punya masalah dengan diri gue sendiri. Jadi gue selalu menjauhkan diri gue dari masalah. Karena apa? Pada saat kita pribadi punya masalah, kita nggak akan bisa fokus untuk menyelesaikan masalah. Itu yang gue terapkan juga ke semua partner gue juga, semua karyawan gue juga. Gitu. Emang setiap orang pasti ada masalah. Cuma untuk lu bisa fokus dengan menyelesaikan masalah klien, ya lu sendiri harus nggak punya masalah. Gitu. Jadi gue mungkin karena prinsip gue seperti itu, jadinya ya hidup gue merasa balance aja gitu. Jadi kadang kan orang melihat kayaknya lawyer gitu kan kerjanya sampai pagi, kerjanya sampai pagi itu kenapa lu butuh passion gitu. Pada saat lu suka dengan pekerjaan lu, sebenarnya nggak bisa dibilang beban gitu, karena gue merasa pekerjaan gue ini udah sangat cocok dengan gue gitu. Nah biasanya selama setahun ini kan sudah jalan hampir setahun tadi ya Cinta ngomong ya. Itu biasa kasusnya paling banyak tentang apa Cinta? Karena gue itu sebenarnya expertise ya. Sebenarnya bukan bilang expertise. Gue itu menilai kasus perceraian itu secara berbeda ya mungkin. Jadi kebanyakan yang datang ke gue dan telepon ke gue adalah kebanyakan kasus perceraian. Perceraian, divorce ya. Tapi untuk di tahun lalu kita itu banyak fintech juga. Sebenarnya lebih ke corporate action juga kita banyak. Nah biasa klien yang datang ke lu itu mungkin kenal atau tahu kontak number dari law firm lu itu dari mana sih tak? Bisa apakah mulut ke mulut atau mungkin ada memang marketing tersendiri atau seperti apa kalau misalnya di jalur pengacara ini? Biasa dari mulut ke mulut sih kebanyakan, karena based on kode etik kita lawyering kita nggak boleh promosi sama sekali. Nggak boleh iklan ya? Iya. Nggak boleh iklan. Jadinya mulut ke mulut. Kadang ada juga misalnya dulu kan gue kerja di law firm, bos gue yang lama juga ada rekomendasi gitu. Oke. Berarti memang basicnya adalah dari mulut ke mulut dan trust dari klien ya gitu ya. Oke. Nah, dan sebenarnya teman-teman yang maksudnya dulunya kuliah hukum kan nggak semuanya maksudnya jadi lawyer gitu. Dia kerja di legal perusahaan, kadang dia rekomendasi juga kayak gitu juga. Iya benar. Oke. Nah terus kalau misalnya setelah lu setahun ini menjalani kehidupan sebagai pengacara gitu ya, dan memang ditambah waktu itu juga punya pengalaman kuliah magang, terus juga memang sudah menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum. Seringkali kan kalau kita sering denger gitu ya, ya mungkin memes atau jokes, tapi menurut gue ini menarik untuk ditanyakan ke orang yang memang berkecimpung langsung di bidang hukum gitu ya. Ada mungkin anekdot yang menyebutkan kalau pengacara itu membela yang bayar gitu tak. Nah sebenarnya dari kacamata seorang lawyer itu gimana pertama, dan kedua misalnya nih tak dapat kasus, dapat klien, memang lo membela di pihak yang atau lo berada di pihak yang memang ini mungkin saja bersalah gitu kan. Nah itu dari kacamata seorang lawyer ngeliatnya gimana sih tak? Sebenarnya untuk anekdot itu ya, ini pendapat gue pribadi ya kok, maksudnya as a lawyer juga. Kalau misalnya di awal gue buka kantor, membela yang bayar, itu sih gue iya sih. Karena apa? Kalau membela yang nggak bayar, gue mau juga, sepanjang gue ada modalnya.
Kalau gue merasa oke nih orang butuh bantuan, gue pasti ambil. Tapi membela yang bayar ya mungkin iya juga sih kalau menurut gue. Maksudnya ini kita fair-fairan aja gitu. Kalau misalnya gue punya modal cukup, gue juga bisa membela yang gak bayar gitu. Karena gini, kita ngomong salah atau benar sebenarnya tidak bisa. Karena apa ya, nanti menentukan salah atau benarnya adalah hakim. Karena gini, setiap manusia itu punya hak minimal ya, hak untuk hidup. Itu yang harus kita perjuangkan sebenarnya. Apapun misalnya nanti rupanya terbukti dia bersalah pun, kalau dari gue pribadi, gue tidak merasa bersalah untuk membela dia. Karena apa? Setiap orang itu punya hak untuk bisa dibela, apapun itu. Entah itu dia sudah melakukan pembunuhan berencana lah, ataukah mungkin yang orang-orang pikir, gila nih orang udah bunuh banyak orang tapi masih dibela. Tapi menurut gue, apakah benar dia yang membunuh banyak orang itu? Apakah benar dia tidak punya penyakit lain yang bisa menjadikan dia membunuh orang sebanyak itu? Itu kan masih sepanjang belum ada putusan hakim, itu yang harus kita buktikan. Apakah benar? Gitu kan. Pasti kan selalu ada pertanyaan. Gitu. Karena saat ini kan kalau misalnya terkadang kita nonton media gitu, sudah diberitakan misalnya ada orang pembunuhan dan macam-macam, kita langsung berpikirnya, ini pasti dia nih. Padahal belum tentu dia gitu. Karena sepanjang belum ada putusan hakim yang menyatakan kalau memang dia benar melakukan kesalahan itu, kita harusnya ya kita tuh jangan menghakimi. Gitu. Ya makanya ada asas praduga tak bersalah ya kalau di bidang hukum gitu ya. Berarti memang ya secara realita memang seperti itu gitu kan ya. Nah tapi misalnya tadi lu bilang kalau seandainya lu berada di posisi mungkin yang cap sebagai pihak yang bersalah pun juga ya sebagai lawyers memang kan tugasnya untuk meringankan hukum ya, maksudnya meskipun seandainya kalau seandainya terbukti memang bersalah gitu kira-kira ya. Sebenarnya itu pertanyaan selingan Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah tadi kan lu sempat bilang ya memang membela yang bayar gitu ya. Nggak apa-apa kok, gue juga sering dibilang, aduh jadi lawyer itu kalau misalnya mati nanti kakinya setengah di neraka setengah di surga gitu. Sering kok. Nah, sebenarnya yang mau gue tanyakan adalah mungkin teman-teman yang penasaran juga. Kalau seorang lawyer biasa itu kan dibayar per case ya, Ta ya? Iya. Dibayar per case ya. Itu nilainya amount-nya cukup besarkah atau gimana, Ta? Kalau orang kan kalau orang ngeliat tuh lawyer tuh udah langsung kayak Hotman Paris lah. Wow. Terus tuh kan yang maksudnya bling-bling, mobil mewah gitu ya. Nah ini kalau orang yang mungkin baru merintis law firm ini gimana? Sebenarnya mungkin sama dengan orang-orang yang baru mencoba merintis usaha kali ya. Sebenarnya hampir sama. Kalau di kantor gua itu kita ada dua macam, yaitu pertama itu biasanya kita ngomong retainer, yaitu bulanan. Itu biasa kita provide ke klien kebanyakan corporate. Jadi misalnya untuk review agreement lah, untuk hanya sekadar konsultasi lah, itu memang hitungannya antara per lembar atau per jam. Biasanya seperti itu. Kita juga terkadang gini, kadang kalau misalnya hukum itu kan sifatnya per case, yang kayak tadi Koko bilang, setiap case itu nggak bisa digeneralisir. Artinya yang kedua, seperti per case yang tadi Koko bilang itu, misalnya ada case, klien datang, dia punya case nih perceraian 1, sorenya datang lagi perceraian 2, itu kita tidak bisa menilai dengan angka yang sama. Karena apa? Agak berbeda ya, maksudnya faktor perceraian yang berbeda. Yang kedua, datang dengan perceraian juga dengan faktor yang berbeda, itu bisa bikin angka yang kita berikan juga berbeda gitu. Misalnya let's say kita penawaran dari kantor itu based on kesulitan tiap perkara gitu ya. Iya, jadi sebenarnya gini, terkadang ada yang datang ke kita, loh kok harganya segitu sih, kok di tempat lain harganya lebih murah atau apa masih gitu. Ada yang begitu, banding-bandingin kayak pasar tuh masih ada di bidang lo gitu ya? Gue kira cuma di bidang ya desain doang kayak gitu. Enggak, sama kok, tenang, jangan sedih. Sama. Terus habis itu ada juga yang misalnya kakak beradik misalnya cerai nih. Dulu setahunnya lalu dia bercerai dengan alasan yang A, terus adiknya tahun ini bercerai dengan alasan B, angkanya berbeda jauh. Ada juga yang bilang, loh kok angkanya beda jauh? Maksudnya inflasi oke lah dalam per tahun, tapi kok bisa beda jauh? Karena gue bisa bilang, kompleksitinya itu, maksudnya tingkat kompleksitasnya itu berbeda, kita juga akan nilainya berbeda gitu. Karena effort yang kita keluarkan itu tidak sama. Jadi gue juga kalau misalnya mau ditanya, berapa sih? Terkadang gue akan minta dulu datanya, gue akan minta dulu kronologisnya akan diminta dulu gitu,
keseluruhan, gue udah oke, baru gue bisa bikinkan penawaran. Nanti setelah itu, misalnya dibilang kemahalan, oke, budget kalian berapa? Kalau misalnya budgetnya nggak ketemu dengan budget gue, otomatis gue ya harus bilang aja nolak gitu. Kenapa? Ya mungkin kok juga tahu lah, maksudnya kita kan sama-sama di bidang profesi juga kan, arsitek dan lawyer ya. Sebenarnya kalau untuk di bidang jasa hampir semua seperti itu kayak. Ya sih. Ya tadi gue juga kaget ketika tadi lu bilang masih ada yang nawar gitu ya kira-kira. Nah, aduh banyak kok. Kalau di bidang lu berarti kan perhitungannya adalah dalam satu case itu misalnya nilainya X gitu ya sekian, itu sudah termasuk untuk sidang ya Kak ya berarti kan, biaya untuk sidang atau biasa di luar itu? Sebenarnya gini, kita bagi menjadi 3 biasanya. Itu kita biasa professional fee, itu yang pertama. Yang kedua itu untuk istilahnya kita ngomong akomodasi, transportasi, administrasi gitu-gitu. Dan yang ketiga itu success fee. Biasanya untuk beberapa perkara seperti perceraian, hak asuh anak, itu kita nggak charge untuk success fee. Success fee itu biasa kita charge untuk permasalahan prestasi atau utang piutang. Ya pokoknya permasalahan yang agak berat itu kita charge. Corporate ya, jadi corporate berarti ya. Jadi kita charge 3 itu. Terkadang kalau success fee itu lebih hitungannya ke persenan biasanya. Persenan dari nilai yang berhasil dari nilai goalkan ya. Gitu ya. Oke. Iya benar kok, tepat sekali. Kalau yang tadi yang biaya sidang itu masuk ke akomodasi dan transportasi gitu tadi ya. Biasanya dalam satu case rata-rata berapa kali sidang Kak? Kata aja ya, mungkin mau cerita yang paling lama tuh berapa kali, mungkin paling singkat mungkin sekali sidang selesai atau gimana? Paling singkat kalau yang pernah gue tanganin ya, yang pernah gue tangani itu paling singkat 5 kali sidang sih. Itu perceraian selesai di waktu 2 bulan. Itu kalau yang paling lama itu ya bisa bertahun-tahun sih sebetulnya. Itu nggak kehitung sih sidangnya sebetulnya. Oke. Nah, makanya kenapa komponen itu kebanyakan masalah gitu ya? Kebanyakan masalah tanah sih sebenarnya, itu panjang. Ya problemnya tanah ya tadi lu bilang ya, tanah sertifikat ada yang tumpang tindih, terus juga semua orang bisa bikin sertifikat girik gitu ya, belum lagi ngomongin soal ahli waris gitu kan, itu ahli waris ada 7, ada 7 terus punya anak 14 itu kacau nih emang kayak gitu. Nah, Kak, mungkin terakhir nih Kak, mungkin ada pesan-pesan nggak sih Kak kalau buat adik-adik atau mungkin teman-teman yang mau ngambil atau punya passion di bidang hukum, mau ngambil fakultas hukum, kira-kira ada kata-kata motivasi atau pesan-pesan? Jangan pernah takut sih, karena apa? Terkadang anak-anak hukum ini pada saat setelah lulus melihat itu kita bekerja di luar hukum itu kebanyakan takut bisa di akhir minggu, tidak bisa refreshing, jalan-jalan ke luar negeri, itu sebenarnya yang harus dihilangkan. Karena apa? Itu pada saat lulus itu masih muda dan kita butuh waktu kurang lebih minimal 5-10 tahun untuk kita bisa improve keilmuan kita gitu. Karena mungkin gue melihat beberapa anak lulusan hukum sekarang mungkin dalam waktu 3-6 bulan juga udah nggak tahan gitu. Sebenarnya itu, pada saat lu passion, lu harus lakukan dengan benar. Karena apa? Tidak ada yang bisa membuat lu menjadi Hotman Paris dalam waktu singkat gitu. Karena kan orang melihatnya, pada saat gue kuliah hukum nanti gue bisa jadi Hotman Paris nih, bisa jadi Hotman Sitompul. Itu nggak semudah gitu itu. Ya? Mereka juga punya, mereka juga butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk bisa jadi seperti itu gitu. Tidak semua orang bisa mengambil jalan yang sama. Gitu. Jadi sebenarnya lu harus passion, lu harus konsisten dan jangan pernah takut. Jangan pernah ikutin omongan orang sebelum tuh mencoba hal itu. Oke. Berarti itu pesan-pesan dari Sinta buat adik-adik yang memang mungkin punya passion di bidang hukum, jalanin aja, terus punya komitmen dan punya passion dulu ya, Daya. Karena memang nggak ada sesuatu yang instan, butuh proses semua, dan jangan berkiblat terlalu tinggi dalam waktu yang singkat gitu ya. Tapi menjalankan prosesnya, menikmati prosesnya gitu deh. Tapi untuk menutup, biasanya nih gue menanyakan ini ke tiap-tiap narasumber atau orang-orang yang berhasil gue undang di video gue. Seorang Sinta mau dikenal orang sebagai apa sih? Mau dikenal orang sebagai Sinta. Itu sih. Sinta jadi orang mengenal gue itu ya gue sendiri gitu. Dengan prinsip gue, dengan karakter gue, yang semua orang tahu, itu Sinta gitu. Karena gue punya, contohnya ya, gue punya trademark sendiri. Pada saat klien gue atau orang lain atau lawan gue di pengadilan melihat surat yang gue buat, dia udah tahu, ini Sinta.
even tanpa melihat kantor gue, karena memang gue mencoba untuk membuat karakteristik gue. Janganlah, maksudnya oke lah pada saat kita punya idola, let's say kita ngomong Hotman Paris, kita ikutin cara dia segala macam, tapi dengan lawyering itu lu harus membuat karakteristik lu sendiri. Oke. Kalau gue ya, jadi gue pada saat nanti gue mau dikenal ya sebagai Sinta Sani. Oke, berarti kita mau dikenal sebagai dirinya pribadi dengan karakternya dia gitu kira-kira ya. Oke, Tak. Sip. Thank you banget waktunya. Udah mau digangguin hari ini. Semua cerita yang tadi sudah disampaikan, sharingnya itu bisa menginspirasi yang pertama, kedua juga memotivasi dan membuat mungkin teman-teman yang nonton video ini memang punya passion di bidang hukum, nggak takut untuk ngambil, langsung action gitu ya. Nah, thank you banget, Tak, untuk kesempatannya. Nanti mungkin next kita bisa sharing-sharing lagi lebih banyak. Sip. Thank you banget, stay healthy, sukses terus untuk law firm-nya ya. Iya, thank you kok, thank you juga ya semuanya. Thank you ya. Ya.